Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan pagi kita. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bangun di pagi hari dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan kita siap untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Namun sebelum kita akan melakukan aktivitas kami, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami beristirahat dan kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan kami siap untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Namun sebelum itu kami rindu untuk mendengarkan sedikit firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami sehingga apa yang kami dengarkan boleh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini yaitu Jalan Tuhan selalu lebih baik. Dengan ayat inti terdapat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa rencana hidup kita ini gagal total? Ya, mungkin kita sudah merancang segala sesuatu itu dengan baik. Kita kuliah yang tepat atau mungkin pekerjaan yang impian, hubungan yang kita kira akan berakhir bahagia, namun tiba-tiba semuanya itu berakhir dengan yang tidak baik atau yang tidak sejalan seperti yang kita harapkan. Dalam saat-saat ini kita sering bertanya, kenapa Tuhan? Kita merasa kecewa dan mulai ragu apakah Tuhan benar-benar memegang kendali atas kita. Ya, kita bilang, oh Tuhan kok seperti ini sih? Aku mau kan seperti ini, tapi kok jadinya seperti ini. Tapi melalui firman-Nya Tuhan ingin mengingatkan kita, rancangannya jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Apa yang menurut kita kegagalan bisa jadi adalah perlindungan dari Tuhan. Apa yang menurut kita penundaan bisa jadi adalah sebuah persiapan bagi Tuhan. Tuhan melihat seluruh gambaran besar, sementara kita hanya melihat sebagian kecilnya saja. Ketika kita memilih percaya bahwa jalannya lebih baik, kita akan mulai melihat betapa setianya Tuhan menyusun setiap apa yang kita inginkan ya dalam hidup kita. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang anak muda yang bercita-cita menjadi dokter. Namun dia gagal masuk fakultas atau mungkin perguruan tinggi yang ia inginkan dari dulu ya, tapi dia gagal ya. Walaupun dia sudah mencoba beberapa kali. Ia kecewa, merasa Tuhan tidak mendengar doanya. Namun kemudian ia menemukan panggilannya di dunia pendidikan dan dia menjadi guru yang berdampak besar dalam kehidupan murid-muridnya. Nah, dan pada saat itu juga dia sadar bahwa meskipun bukan jalur yang ia rencanakan, ternyata jalan Tuhan jauh lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan hidupnya. Ya, begitu juga dengan kita. Ketika mungkin bercita-cita ingin jadi seperti ini, ya, tapi apa yang kita dapat? Tuhan mau kita seperti ini. Nah, dan itu adalah sebuah jalan yang baik yang menurut Tuhan, ini kamu harus seperti ini. Ya, jangan kita menganggap bahwa dari kecil kita sudah memiliki cita-cita, saya ingin besar seperti ini, harus ini, pokoknya harus ini. Tetapi apa yang Tuhan mau terjadi dalam kita, itulah yang terjadi, ya, bukan dari keinginan kita. Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kita memang tidak selalu mengerti jalan Tuhan saat ini, tapi kita bisa memilih untuk percaya bahwa Dia selalu punya tujuan. Ketika kita berserah dan mengikuti pimpinannya, kita akan melihat bahwa jalan Tuhan meskipun kadang tidak mudah, selalu yang terbaik. Ya, walaupun tidak mudah Bapak Ibu, Tuhan mungkin saja kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan atau mungkin mendapatkan suatu hal yang kita inginkan, namun di dalam itu ada saja kesulitan-kesulitan yang terjadi. Ya, namun saya yakin dan percaya itu adalah sebuah jalan yang ingin Tuhan berikan kepada kita supaya dari kegagalan itu ada sebuah keberhasilan yang kita dapat yang kita akan dapat nantinya. Ya, biarlah dengan renungan singkat kita kali ini dapat menguatkan iman percaya Bapak Ibu dan saya juga, dan biarlah kita semua selalu takut di dalam Tuhan dan satu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.